Oke, kita lanjutin tentang materi yang kemarin itu ya. Jadi setelah kemarin kita udah bikin model pakai joblib, itu bakal kita pakai atau kita load si joblib tadi model kita di Flash ya. Kita menggunakan Flash nanti. Jadi sebelum yang saya sudah bilang kemarin, kalau bisa teman-teman sudah mempersiapkan, sudah menginstal Python di komputernya masing-masing ya. Jadi kita langsung aja, kita misalkan kita kasih folder dulu ya. Kita bikin folder baru untuk menyimpan project kita. Misalkan saya pakai folder namanya MD. Terus sini kita langsung buka aja folder MD ini ke Visual Studio Code kita ya. Buka di Visual Studio Code punya kalian masing-masing. Oke. Nah, kalau sudah ada, ini teman-teman langsung aja copy si model yang udah kita download ke folder yang sudah dibuat tadi ya. Kita rename dulu. Nah, kalau sudah di sini teman-teman harus membuat yang namanya virtual environment-nya dulu untuk sebagai virtual environment dari si project kita gitu. Jadi si Flash ini mengharuskan kita untuk membuat si virtual environment-nya dulu. Caranya teman-teman ke CMD-nya masing-masing, terus tulis perintah Python -m vnv. Ini tinggal di enter. Nanti dia akan terbuatkan folder vnv. Nah, di sini lah yang akan kita lakukan install library ya, karena virtual environment ini environmentnya beda gitu dengan environment yang ada di PC kita gitu atau laptop kita. Belum ada terinstall library apapun. Kalau misalkan kita lihat, kita aktifin dulu virtual environment-nya, kita masuk ke VNV, folder VNV, kita masuk ke scripts, terus kita activate. Nah, kalau kita publish, ini kita clear dulu. Kalau kita publish, ini belum ada library apapun ya. Jadi makanya kita harus install dulu. Kita upgrade dulu ya, karena disuruh upgrade. Pip install mimin upgrade. Pip seperti itu. Ini kalau disuruh install, kita langsung install upgrade pipnya aja ya. Kita tunggu. Nah, kalau udah, kita install juga Flash-nya. Pip install Flash. Kalau kita publish lagi, dia ada library baru tentunya. Nah, kalau udah, kita langsung install library lain ya. Contohnya joblib, karena kita pengen ngeload si model joblib kita tadi. Kita langsung pip install joblib. Kalau udah, kita juga install pandas ya. Kalau kita nanti pakai pandas, jaga-jaga aja. Kita tunggu sampai installnya selesai. Kalau udah, kita install juga NumPy. Oh, udah ada. Sekarang kita install scikit-learn dulu. Kita tunggu sampai selesai. Karena kita nanti bakal pakai dua cara. Kita nampilkan datanya melalui dari perintah Python-nya atau kita render template-nya, atau kita juga menggunakan Ajax ya pada JavaScript. Kalau kita pakai Ajax, kita harus ya ada namanya course. Jadi kita harus juga install library course gitu. Pip install Flash course. Nah, kalau kita lihat lagi library kita, ini udah terinstall semua ya. Dari Flash course, terus joblib juga sudah terinstall. Jadi kita langsung aja ke programnya. Nah, yang harus teman-teman buat sekarang adalah kita buat dulu app.py-nya sebagai tempat routingnya. Nah, kalau udah, teman-teman langsung aja
import library di sini, yang di sini ya. Kita import Flash, kita import render, kita import request, JSONify, vehicle nggak kita pakai, karena kita pakainya bakal pakai joblib, dihapus saja. Pandas, NumPy, jadi itu yang akan kita pakai. Nah, kita buat dulu library namanya app. Kita bikin ini, ketika untuk bikin Flash kita harus bikin ini dulu, name, terus kita kasih si app ini course. Kalau sudah, kita load modelnya pakai library joblib, load, open si file model kayak n.jlb, kita kasih perintah rb. Nah, kalau sudah, kita bikin route app titik route, kita bikin function home misalkan namanya. Ini kita coba dulu apakah berhasil. Kita return hello world gitu ya. Nah, terus jangan lupa juga kita nyalain si app debugnya jadi true. Nah, kalau udah, kita ekspor si ininya dulu, si flashnya dulu. Caranya buka terminal tadi ya teman-teman. Di sini kita masuk ke folder awalnya, pakai cd titik itu untuk mundur satu langkah ya. Jadi mundur selangkah ke folder projectnya saya md, di sini juga md. Nah, caranya di sini teman-teman tinggal export flash gitu, sama dengan app.py, kita enter. Kalau udah, kita flash run. Nanti dia bakal memberikan si local servernya. Kita buka, dia udah nampilnya hello world. Nah, itu yang kita ambil ketika kita mengakses si slashnya tadi ya. Si slashnya ini, si route slash, atau ketika aplikasi ini dibuka gitu. Makanya dia menampilkan hello world gitu. Nah, ketika aplikasi dibuka, kita ingin ngerender si tampilan yang kita buat gitu. Nah, sebelumnya kalian buat dulu folder namanya templates. Ini harus ya, jadi karena udah bawaan dari si flashnya, folder view itu dimasukkan di templates, atau folder tampilan HTML segala macam itu di folder templates gitu. Nah, di sini kita bikin aja index, kita buat file HTML. Nah, karena saya sudah nyiapin si templatesnya, itu kan kalian nanti bisa styling sendiri ya. Nah, kalau ini styling dari saya dulu. Nanti untuk HTML kalian bisa styling masing-masing gitu ya. Nah, di sini ini kita render si index.html tadi pakai perintah render template. Kita panggil si index.html. Kalau udah, ini kita harus di flash run ulang. Nah, ini kalau kita buka, dia udah nge-render si HTML yang udah kita buat sebelumnya ya. Ini ada sepal length, ada sepal width, petal length, dan ada juga petal width. Nah, sekarang kita ingin memberikan aksi gitu ya, ketika si form ini disubmit itu, dia akan menampilkan hasil dari prediksinya. Nah, ini kita buat dulu app namanya route. Misalkan kita kasih nama route-nya itu apa ya, /prediksi gitu aja, /prediksi gitu. Nah, untuk metodenya atau metode pengiriman datanya, kita pakai post ya, kita pakai post. Nah, seperti ini. Kita bikin juga fungsi misalkan prediksi ini. Nah, disinilah yang kita bakal ngelakuin yang namanya nangkep data yang ada di, ketika kita ngirim dari form tadi, form ini kita akan mengambil data si yang ada di formnya tadi gitu. Nah, caranya sama kayak kemarin, kita siapin dulu ada data satu sebagai ini ya, sebagai A ya, sebagai name-nya ini kan saya kasih name A ya, sepaleng misalkan saya kasih name-nya A, sepal width name-nya B, sepaleng name-nya C, petal width name-nya D. Jadi itu harus sesuai dengan yang di formnya itu. Oke, di sini request formnya A untuk yang sepaleng,
B untuk yang sepal width dan seterusnya gitu. Kita simpan di variabel masing-masing. Nah, kenapa float? Karena ya tadi tipe data si masing-masing apa ya? Fitur ini kan dia float ya, makanya kita harus parsing ke float. Nah, kalau udah kita bikin ke dalam bentuk array ya kan pakai fungsi numpy array data dari data 1 sampai data keempat gitu. Kalau udah kita baru melakukan prediksi dari model yang udah kita load sebelumnya. Kita simpan di variable prediksi atau pred ini. Ini bebas mau apapun itu nama variabelnya. Kita model kita load model joblib tadi. Kita prediksi dari si data-data yang ada di formnya tadi. Kita yang udah kita masukkan ke dalam array. Nah, karena si prediksinya ini menampilkan ini ya apa namanya data array gitu ya, makanya kita harus melakukan yang namanya kita harus melakukan kondisional ya dari si data tadi. Kita bikin dulu variabel nama bunga ya, terus ketika pred ini di indeks ke 0 itu hasilnya, hasil prediksinya di indeks ke 0 itu hasilnya 0 ya kan. Sebelumnya kita juga udah buat ya di kita udah buat sebelumnya di modelingnya tadi. Nah, ketika dia datanya itu di sini nih, ketika dia datanya kan kita nge-label encoder, ketika dia datanya 0 itu setosa itu kan. Terus kalau 2 itu dia versi color, kalau 3 itu kalau 1 itu versi color, kalau 2 itu Virginica. Makanya kita ingin menampilkan teksnya aja gitu. Jadi ya ketika dia 0 setosa, dia 1 versi color, kalau selain itu adalah Virginica. Nah, kalau udah kita render template lagi. Kita render template dari index HTML, kita kasih variable prediction yang isinya adalah nama bunga gitu. Nah, kalau udah di sini kita bikin URL-nya ya, action-nya. Tadi kita URL for gitu ya. URL for sih untuk prediksi gitu. Nah, aksi ini akan dijalankan ke route prediksi gitu. Si route slash prediksi yang metodenya adalah post. Di sini juga harus post gitu. Nah, ketika ini dijalankan dia akan merender indeks HTML dan memberikan apa ya, ibaratnya variabel tambahan gitu kan ke dalam indeks HTML berupa yang namanya prediction yang isinya adalah nama bunga. Nah, prediction tadi kita tampilkan di hasil. Hasilnya itu adalah yang ini. Nah, yang ini nih, yang hasil ini. Kita tampilin di sini. Nah, sekarang kita coba dulu karena dia ada data baru, kita harus flash run ulang. Argumen method. Oh, pakai S ini, maaf, pakai S. Methods. Nah, kita flash run. Nah, kita buka ya yang tadi, yang ini. Nah, sekarang coba kita submit. Nah, sekarang udah keluar ya hasilnya setosa. Nah, coba kalau kita lihat Virginica ya, dia 6,7352. Kita ambil ininya aja ya. 6, 3, 5 sama 2. 6, 3, petalengnya 5, sebelumnya 2. Kita submit. Nah, dia Virginica ya. Nah, ini cara menampilkan hasil yang udah kita buat sebelumnya pakai Flash itu menggunakan render template yang ada di Flashnya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita pengen pakai cara kedua, kita pakai Ajax di JavaScript. Nah, teman-teman buat folder aja, sekarang nama foldernya Ajax, kita bikin lagi namanya HTML index.html gitu. Nah, isinya coba kita samain dulu kayak yang ini. Tapi karena dia pakai JavaScript, kita nggak usah pakai action yang kayak gini karena dia ini khusus yang ada di Python ya, di Flashnya gitu. Nah, ini juga kita nggak pakai gitu. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, nanti kita tinggal bikin satu route lagi yang mengembalikan data berupa JSON gitu. Nah, coba kita akses dulu si Ajax-nya, si HTML yang udah kita buat di folder Ajax. Kita lihat
Coba kita ubah dulu. Nah, kayak gini ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini kita yang pakai Ajax tadi. Nah, kita buat lagi satu route yang mengembalikan data berupa JSON. Nah, caranya kita bikin lagi, misalkan kita bikin route baru. Predict metodenya diprediksi, ini yang predict ya, pakai bahasa Inggris gitu. Pause. Tapi ketika kita mengembalikan datanya, kita mengembalikan berupa JSON. Makanya di sini pakai library JSONify dari si Flash-nya gitu. Ketika kita nge-get data ini, predict, dia mengembalikan JSON. Nah, itu kalau mau kita cek, kita juga bisa pakai Postman, aplikasi Postman. Nah, ini saya udah siapin. Ketika kita ngakses method function predict, itu dia mengirimkan key-nya juga sama ini ABCD, dia name dari formnya. Ketika kita send, ya kita belum nge-run server karena ada perubahan, kita harus di flash run lagi. Nah, ketika kita send, di sini prediksinya nampil 2 gitu. Nah, data ini yang akan kita tangkap di mana, di Ajax-nya nanti ya. Kita pakai Ajax nanti di JavaScript jQuery-nya. Nah, kita udah nyiapin formnya. Kita bikin ID form. Formnya kita ada ID-nya namanya myform. Terus inputannya juga punya ID-nya dan namanya juga masing-masing A, B, C, D. Dan di sini ada hasil. Nah, hasil ini kita set display-nya itu none dulu atau enggak ditampilin dulu. Makanya di sini dia enggak ada Nah, di sini dia nggak ada inputan hasil ya. Makanya di set display-nya none gitu. Kita kasih ID result pred gitu. Nah, terus di sini ada submitnya, kita kasih ID submit. Nah, di sinilah kalau misalnya kita pengen pakai jQuery Ajax tadi, kita harus import CDN jQuery-nya. Nah, ini teman-teman bisa cari ketika tulis saja di sini CDN jQuery ini paling atas. Teman-teman ambil yang uncompressed ini nggak apa-apa, terus copy to clipboard, terus tinggal tempel aja ke sini, copy paste gitu. Itu untuk nge-load si library jQuery-nya. Karena si Ajax ini ya punya jQuery gitu. Nah, udah gitu kita ambil value dari masing-masing input pakai perintah seperti ini. Dari ini kan ID ya, kalau pagar itu ID, kalau kelas itu titik gitu. Karena tadi kita pakainya ID ya, makanya dia pakai pagar A, pagar B, pagar C, pagar D. Kita ambil si value-nya. Nah, kalau udah kita jalanin perintah Ajax, karena tadi metodenya post gitu. Ke URL-nya adalah ini predict, karena ini kan berjalan di local server 172 127.0.0.25000 terus /predict yang ini predict gitu. Terus kita kirim datanya. A itu adalah key-nya, A yang kedua ini adalah isinya dari si variable A ini. Ini key-nya namanya A, sesuai sama yang di sininya aja. Key-nya A yang kedua ini adalah isinya, isi dari si variable A ini. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini key-nya sepaleng gitu, misalnya sepaleng gitu. Nah, di sini juga harus sepaleng di sini. Sepaleng gitu. Jadi di sini key-nya yang di kanan itu adalah isi dari si variable yang udah kita get tadi di variable A ketika kita ngambil value dari si formnya, inputannya. Nah, kalau udah kita bikin satu kondisi ketika sukses gitu, dia menampilkan apa gitu kan. Kalau sukses itu kan si responnya ini, karena responnya ini ada disimpan di dalam prediction, kita akses si prediction, terus kita akses indeks ke nolnya atau hasilnya, prediksi ke indeks ke nolnya apa gitu, karena ditampilkan di indeks ke 0 atau indeks pertamanya. Kalau udah, kita lakukan kondisi sama seperti sebelumnya, kayak yang seperti ini. Ketika dia resultnya itu 0 atau hasil dari responnya itu 0, prediksinya itu 0, maka ini adalah bunga setosa. Jika resultnya itu adalah 1, maka dia versicolor. Selain itu, kalau resultnya 2 berarti virginica. Nah, terus result pred-nya yang ini, yang hasil tadi,
yang tadinya non atau nggak nampil, kita bikin show, kita tampilkan. Dan kita isikan si inputan ini, input result ini kan inputan ya, ID-nya itu result, kita isi value-nya dari value result yang udah ada yang kita isi di sini sesuai dengan respon prediction-nya. Berupa apa ya, ini result yang ini nih. Nah, kita coba sekarang. Kita coba kita isi 6 3 5 2. Nah, kalau di sini kan tadi 6352 versi Nika. Sekarang kita coba pakai yang Ajax. Nah, tampilkan dia ketika kita submit, dia tampil. Kita ubah lagi. Nah, versi color kita ubah lagi. Kita ubah lagi apa gitu kan. Kalau kita pakai 111 Setosa itu. Apa bedanya sama yang ini? Sebenarnya sama aja. Sebenarnya sama aja sih cara menampilkan datanya gitu. Tapi ada mungkin ada apa ya? Ada 5 6 352 ya tadi ya. 6 352. Mungkin ada perbedaan yang sebenarnya nggak terlalu ini juga, nggak terlalu kelihatan juga karena ini kan masih sederhana ya. Nah, kalau kita pakai cara yang pertama itu akan melakukan yang namanya refresh webnya. Ketika kita submit, ini dia akan refresh web. Ini kalau teman-teman lihat di atas, ini kalau itu agak gerak dikit ya, itu nge-refresh webnya gitu. Nah, kalau kita pakai Ajax, ini tanpa di refresh web dia langsung muncul. Tuh, nggak ada kan? Misalkan kita 6 3 5 2 kita submit. Nah, ini nggak refresh web gitu. Itu ibarat kata kalau di kita tuh namanya live gitu. Live data ibaratnya. Nah, itu lebih enak ya kalau misalkan kita pakai metode Ajax ini gitu. Nah, ini bakal enak kalau misalkan kalian ada data yang banyak gitu kan, ada data yang banyak, dia akan menampilkan datanya ya juga nggak terlalu berat gitu kalau pakai dari server side-nya gitu. Karena kita pakai ini ya JSON tadi ya. Ya paling kayak gitu caranya. Nah, nanti untuk codingannya nanti akan saya share di grup kelas. Nanti untuk minggu depan saya harap sih teman-teman udah ada dulu nih. Untuk load modelnya tadi udah ada ya, udah pakai Joblib atau Pickle. Terus UI-nya ya, tampilan websitenya pun udah ada gitu. Paling itu dulu aja untuk pertemuan responsi berikutnya.